السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم وكان لا يحرم ولا يحرم عليك من تسير فأنتم بما يدعو أن يصنع سيرا رأية بعيد رأية سيرا فكذلك مقسمون يحرم وحرم عليك أن تسير فأنتم مكنا يدعو أن تسير فأضر من سباتان رأية من دون بعض saking aniaya sebagian. Jadi sebagaimana seorang pemimpin tidak boleh menganiaya rakyat, menzalimi rakyat, demikian juga pemimpin itu tidak boleh membiarkan rakyat menzalimi yang lain. Tidak boleh membiarkan kezaliman terjadi pada rakyat. وكذلك سنوك تحرم حرم عليك تسير فريضا الدنيا إياك لأمورهم فلا بربنا أرسلي رئيا وترك النظر إلى منك المكر يا إن dalam umur. Demikian juga haram bagi pemimpin menelantarkan urusan rakyat, gak ngereken watarkun nazar, gak gelem mikir urusan di rakyat, yang dipikir memperkaya diri oleh Qala Dawud sama Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu katakanlah umat wa sahlatun ana udus ala syatil furati ngatasi tepi sungai Furat jalan korona arai kesio-sio la khasyidah tini wati soba ingsun an us'ala yang to tentakoni soba ingsun ana saking sahla Sayyidina Umar tahu ketika beliau menjadi khalifah. Beliau tahu bahwa seandainya ono anak kambing, sakhla itu anak kambing sing lahir produk itu jadi sakhla. Seandainya ono anak wedhus sing mati yang di tepi sungai Furat dan mati ini itu karena telantar, maka api itu wedi ditakoni kalau Gusti Allah urusan anak wedhus sing mati karena terlantar. Maksudnya ini menunjukkan bagaimana Khalifah Umar bin Khattab itu wedine nang Gusti Allah iku lho, urusan rakyate bahkan urusan iku mau urusan cempe sing mati karena kesia-sia itu menunjukkan betapa ketakwaan Sayyidina Umar nang Gusti Allah oleh wedi ditakoni pertanggungjawaban ngarsane Gusti Allah iku sampai urusan sampai sing wong wis gak naras sampai tutup kono pikiran ya sing nomor sampai tutup kono sangi takwa yang Gusti Allah. Bagaimana mengkabari bid'ah ilaitami kelawan dalantaraken piro-piro anak yatim wal aramili lan melantaraken piro-piro janda wa masakinil muslimin piro-piro miskin kaum muslimin wa dhu'afaihim dan piro-piro kaum lemah muslimin. وعليك لن تكون سيرا أيها القاضي ويلن القاضي المبارك وكانت البركة في الاحتراز كلان الدوي lawan ngati-ngati wa tasabbut lan neliti-neliti fi qadai kan dalam putusan sira. Kemudian iki singaran kita iki kemudian memberi nasihat wong-wong
sing menjadi qadhi, sing menjadi hakim, supaya hati-hati dalam keputusan, supaya keputusan itu berdasarkan pengamatan sing teliti. Tapi saiki yo gak ngono, saiki yo sembarang di TikTok pasal ya TikTok sembarang TikTok. Ya, karena kan hati ini sekarang ini. حتى يتبين سينغو تقريبا لك تيسر الحق وحق الذي لا شك كأن ما منكم موجة في الجانب الذي فتقديم قوم تيسر الشرفي كلاوان الذي وإذا كان المتيسر والانحراف إلى الجيم الميلان جنبا إلى أحد المتخاصمين haram salah siji wong kang berselisih luru, maka takutlah kepada Allah. Jangan sampai kamu, wahai hakim, melenceng dari kebenaran. Walmai ila hati mutakhasimi, dan jangan hati itu ada kecondongan secara pribadi kepada dua orang yang berselisih. Tapi kecondongan itu ya butuh kepada kebenaran, bukan kepada sosok menungsoi. Maka dua orang yang bertikai itu di mata hakim itu harus sama. Baik dulur, baik opo, baik toko golongan ini, maka di mata seorang hakim, dua orang yang berselisih itu harus sama. Koyok biyen jangan di Sayyidina Ali jadi khalifah. Sayyidina Ali itu duwe qadhi, arane qadhi Syuraih. Qadhi Syuraih. Sing ngangkat ya Sayyidina Ali jadi khalifah. Mengangkat qadhi jadi qadhi Syuraih. Suatu ketika Sayyidina Ali menemukan baju zirah. Baju zirah itu baju perang, ya. Baju besi, baju baja, apa besi. Pokoknya baju perang, baju besi. Iku nanggone lapake wong Yahudi, nanggone bedake wong Yahudi nang pasar. Jadi Sayyidina Ali iki lah tekku iki. Tekku iki lugur ketika mulai teko perang. Jadi wong Yahudi lho, iki kadang kula iki. Jelas kadang sampai ya. Akhirnya Sayyidina Ali itu berperkara ke orang Yahudi itu oleh pengadilan yang mana qadhinya itu adalah Syurah iku mau. Berperkara soal apa? Soal baju besi sing didakwa Sayyidina Ali ku wae Sayyidina Ali. Jadi Yahudi ki wae ku berselisih di hadapan qadhi maka disidangkan. Qadhi ku ngerti, Syurah itu jelas ngerti kebenaran itu bersama Sayyidina Ali. Gak mungkin Sayyidina Ali itu berbohong hanya gara-gara baju besi, gak mungkin. Ya, kalau ini ngerti sih berbohong mau Yahudi, tapi kan hakim itu kan gak oleh berdasarkan dugaan, harus berdasarkan fakta, berdasarkan bukti, berdasarkan dalil. Maka ono dari kanjeng Nabi sedikit kaidah dalam masalah qadha ini. Al-bayyinatu ala man idda'a wal yaminu ala man ankara. Dari kanjeng Nabi, al-bayyinatu ala man al-bayyinatu ala man idda'a. Al-bayyinatu ala man idda'a wal yaminu ala man ankara. Jadi orang yang mengklaim sesuatu, ya, mengklaim, maka dia harus punya bukti. Orang mengklaim dia harus punya bukti. Iki tanahku, kan apa bukti? Ojo sing digugat sing ditakoni iki bukti mulai sampean bukti apa mengklaim. Iku kaya Jokowi digugat itu ijazah palsu.
saya bukan nggak palsu, kon beri ijazah yoga. Dan yang mengklaim itu harus membuktikan dia mengklaim. Jadi kaidah itu dari Nabi al-bayyinatu ala man idda'a wal yamin ala man ankara. Jadi orang yang mengklaim, orang sing daku bahasa Jawa ini. Orang yang daku, orang yang mengklaim itu harus mendatangkan bukti, mendatangkan saksi. Saksi itu bisa berupa manusia, bisa berupa bukti. Maka wal yamin ala man ankara. Kemudian orang yang mengingkari, dia harus disumpah. Orang yang mengingkari disumpah. Maka karena Sayyidina Ali mengklaim bahwa baju besi itu adalah baju beliau, sing lugur ketika beliau pulang dari peperangan, maka ambil hakim, ambil qadhi Syuraih itu, Sayyidina Ali ditakoni, zaman gak ada saksi tak? Iya, saksi ini anakku Hasan. Saksi ini anakku Hasan, bahwa ini adalah baju besiku sing lugur. Kemudian jadi Syuraih bahwa Nabi Dawud syahadatul abna lil ahba, bahwa kesaksian anak untuk orang tuanya, kesaksian anak untuk orang tuanya, ya, kesaksian sing pembelaan itu gak oleh. Soalnya kok ya karena secara apa ya, eh, secara naluri jenenge aneh sih kalau bapak maka kesaksian anak untuk bapaknya itu tidak akan objektif, karena itu tidak diterima di persidangan. Kesaksian anak untuk bapaknya itu gak diterima karena apa yo bisa tidak objektif, ya kan? Mungkin menjadi pembenaran untuk bapaknya. Tapi kondisi aku yo ngerti karena rasa Sayyidina Hasan bojo urusan baju besi. Tapi karena itu adalah undang-undang no peradilan, ya, berdasarkan dawai kanjeng Nabi bahwa orang yang mengklaim harus mendatangkan saksi, dan ketika Sayyidina Ali membawa saksi iku anak Sayyidina Hasan, dan diterima Mbak Syurah itu bukan karena tidak percaya, tapi undang-undang imuniku. Maka kesaksian Sayyidina Hasan itu tertolak demi undang-undang itu mau. Nah, orang Yahudi karena mengingkari klaimnya Sayyidina Ali bahwa ini adalah baju bisnis Sayyidina Ali sesuai dengan undang-undang, itu disumpah. Nah, ketika orang Yahudi itu melihat ya kan keadilan dalam Islam, bagaimana seorang qadhi Syuraih sing diangkat oleh Sayyidina Ali sebagai khalifah, mengangkat Syuraih menjadi qadhi. Itu loh, ketika noni persidangan Sayyidina Ali itu kalah dalam persidangan itu dengan undang-undang. Maka ketika itu orang Yahudi itu melebu Islam. Orang Yahudi itu langsung mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna hadha tir'a laka. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dan aku bersaksi kita bani syahadat kan jadi syahadat ini pengakuan yang Yahudi Imam selanjutnya, dan aku bersaksi bahwa baju besi ini adalah kagungan panjenengan Sayyidina Ali. Apa Yahudi ini mangkok Islam? Ya karena melihat keadilan dalam Islam, bahwa sapa itu sama kedudukannya di mata hukum dan bukan jargon. Kalau saiki
Saiki nek sapa perkara nek melarat jelas kalah. Oh, wis tak nek melarat oh, tidak punya kedudukan sosial, gak punya lobby-lobby sana sini wes tahu korup hukuman ini. Iya. Nek wong biasa narkoba 10 tahun. Nek artis rehab dituwe kuwi. Wis akeh lah itu. Nah itu. Ya. Semua sama di hadapan hukum jargon praktek kawan. Zaman piye iku praktek ngono iku sehingga wong dari tidak mlebu Islam itu ndelok tak mlebu Islam. Ndelok muamalah iku mau mlebu Islam Yahudi iku mau. Nah, jadi dengan krono saiki kalau mlebu Islam berarti kon dulurku krono kon dulurku sih PN. Oh, ngono. Jadi dengan kon mlebu Islam berarti kon dulurku sih PN. Nah, kayak mau Islam. Nah, ini memang adalah contoh dari Dawe Musannif memang wa iya kalau inhirafal mail ila ahdi mutakhasimin dan takutlah kamu kepada Allah dan kamu melenceng dari kebenaran dan jangan kamu condong kepada seseorang sing bertikai. Nek wis condong ya otomatis apa jadi menghilangkan netralitas, menghilangkan objektivitas karena hati ini condong kepada seseorang. Wa in wajadta menemu sama sira yang disujuti bidzalika saking mengkono ni kabeh babsik moko perkara sirani qada saking qada hatta yasira sehingga dadi sapa wong loro mang indah ing dalem saning sira mata batin wahidatin kelawan kedudukan wahidatin kang siji. Ya itulah tubali iklan sekiranya orang peduli seperti oleh ayima kedua ini mutahasimin aku ono al haqqu hak atau yakulu atau ono wal haq ikmalihi melarat ingin si ahad wa illa lamun orang alakta maka binasa sapa sira wa iya kan wati sira wa qabulan rasyad ing nrimo suap. Bainaha satu muni rasyid masuhti saking suhat fakat kala fakat la'ana atau macam laknat sebab Gusti Allah sebab kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam ar-rashi ing kang yuwa wal murtashi lan wong kang jaluk suap fasai lan wong kang usaha akan upaya akan bainauma ing dalam antarane ar-rashi wal murtashi. Kemudian diduduri yang sing kita pikir orang-orang sing menjadi hakim itu jangan sekali-kali kamu menerima suap. Orang aku yang ini, oh apa sih? Orang itu gak kayak gini. Uang itu berperkara itu langsung mana? Uang berperkara itu nggak pengadilan, langsung mana broker yang pemakelan. Mana baiko sambil ini, nah itu kondisi. Jangan kamu menerima suap. Kalau sih kau suap tapi tidak suap, apa? Ya ketika SPADB luar negeri ngurus perpanjangan visa negatif duit awan yang mau termuter gak karu-karuan sesuai ya itu duduk semua karena dia menganiaya awak dewi itu dipaksa untuk mengutamakan duit itu duduk semua semua itu ya kapan sampai dengan memberikan itu sampai menggugur no HI orang lain mestinya itu HI wong dia
Tapi orang sing berpuasa sampai suap, CEHI wong kumang gugur, tiga no sampean itu suap. Tapi nak kita itu memang untuk mendapatkan hak kita itu gak iso. Hak lo yo, itu keuntungan lo. Mendapatkan hak kita itu gak iso, kecuali mau duit, ya, itu penganiayaan penguasa kepada kita, gak termasuk suap ya kayak di minta cinta ini mau dia. Gak mau duit, mau termuter polisi Pakistan, mau sekarang di BWI bisa. Selamat bisa ditangkap polisi ya. Nah itu koyok suap tapi itu suap sejenis penganiayaan terhadap kita karena hak kita tidak diberikan kecuali mau duit. Wah kumlan hukum manusia bima dan barang salah kandungan sallallahu bisallah bima ibadillah dalam antara piro-piro hamba-hamba Gusti Allah. Bainahu mengesatu Gusti Allah azza min qail karimin yaqulu dawu sama Gusti Allah. ومن لم يكن بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن ليس بني لم يحكم orang hukum sama mendimaklan barang anzalkan nuranakan sama kuis Allah faulaika makoten pemukam hum ya ulaiki fal kafiruna sepodo kafir wa zalimuna wal fasiqun ayati podo malam yakum ma anzalallah faulaika hum kafirun wa man lam yakum ma anzalallah faulaika hum zalimun man lam yakum ma anzalallah faulaika hum fasiqun. Di ayat ini dalam bila-bila ayat dan berikan keputusan berdasarkan Al-Quran. Bima anzalallah. Berikan keputusan berdasarkan Al-Quran, berdasarkan dalil-dalil syariat. Tapi mungkin yo kaiso bahwa hukum positif Indonesia tinggal Belanda. Kaiso ya Al-Quran. Terus bahwa kaumul kafirun. Bagi siapa yang tidak memberikan hukuman ya tidak menghukumi dengan Al-Quran maka faulai kaumul kafirun maka mereka adalah kafir. Nah ini tidak dipahami dengan benar. Akhirnya salah paham dan mengkafirkan KB hakim Indonesia di kafir KB. Wong memberikan hukum tidak dengan hukum Al-Quran. Gitu kan? Ini Wamalam Allah faulai kaumul kafirun barang siapa yang tidak menghukumi dengan Al-Quran faulai kaumul kafirun maka mereka adalah orang-orang kafir. Nah ini gini Kak, dipahami dengan benar maka uang itu akhirnya iso menghukumi orang-orang hakim-hakim itu sebagai orang-orang kafir. Nah itu dipahami dengan benar. Dalam maksudnya ayat ini orang-orang yang menghukum tidak dengan hukuman Allah mereka orang kafir itu apabila ini ditafsir apabila dia itu meyakini bahwa hukum yang dia pakai itu benar maksudnya benar dibanding Al-Quran bahwa ini benar ini salah hukum Al-Quran itu salah sing benar itu juga kafir ngono nih atau mengingkari hukum Al-Quran misalnya pencurian itu kan jelas hukum menurut Al-Quran wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri faqta'u aydiyahuma maka potonglah tangannya. Ini kan hukum Al-Quran. Cuma ulama berselisih paham tentang kadar yang dicuri. Piro sing mewajibkan potong tangan itu piro sih dicuri itu perselisihan ulama orang sing ngaran itu piro ae soalnya aliyatu idza khanat hanat tangan itu apabila berkhianat hanat maka tidak ada harganya masih ngomong jadi gak bicara soal kadar yang dicuri pokoknya mencuri harus dipotong tangan aliyatu idza khanat hanat tangan itu apabila berkhianat hanat maka dia tidak ada harganya.
Apa sih dicolong bang? Sekarang 500.000, tangannya diketok, berarti tangannya regane 500.000, kalau regane berarti tangan kok 500.000 kalau regane. Alia tuh tidak kawan ada. Tapi ono, bahkan ulama itu sing eh, apa itu mensyaratkan kadar yang dicuri untuk sebenarnya 10 dinar atau 10 dinar. Tapi jelas sepakat dalam hal mencuri itu dipotong tangan. Kemudian hakim itu mengatakan, oh Al-Quran nggak benar, sebenarnya ini 3 bulan misalnya. Nah itu tinggal dikafir. Ya, menghukumi tidak sesuai dengan Al-Quran, bukan kafir. Sehingga dikafir pengingkaran. Pada hakim di Indonesia yang menghukumi di Al-Quran, kan bukan. Apakah itu sebenarnya kafir? Dengan ayat ini, Paulah kaum kafir, kata kafir. Ya, itu namanya tafsir muniku. Biayatin dalam biro-biro bayinatin kang jelas muhkamatin kang muhkam fi kitabin majidin dalam kitab kamu yo layati kang orang ikan Al-Quran apa al-batin bayni yadai saking narbi Al-Quran wala min khalqiran orang saking gurina Al-Quran tanzilun yaitu Al-Quran penurunan min hakimin saking zat kang bijaksana hamidin kang terpuji. Wa amal wilayah itu anak pun utawi piro-piro wilayah, anak pun utawi wilayah penguasaan ala amwal wilayah kita ingat sepiro-piro pondoni anak-anak yatim dan yang mengkotai bi al wilayah ala amwal aitam kunal umuri sepiro-piro perkara al khatirati kan bahaya wabihala di dalam amwal aitam usturut utai keangelan wa masyaqqat dan masyaqqat yang bagi mengkoprayu kaya ta'akal tulan membuatkan alamat dengan dasi wong kuliah kante cuba sapa man bidzalika lan mukon ing ngurusi amwal aitam opo ayu bali kok itu banget banget takut sapa man ing ihtirasi ing dalam ngati-ngati wal ihtiyati nanti sing ngati-ngati wa yasai dalan yeto nemen-nemeni sapa man kaya ihtiyati kelawan pol-poli nemen-nemen nih bihib di amwali indal makso biro-biro pondok anak yatim mata miyatiha dan mengembangkan pondok anak yatim mata miyatiha dan mengembangkan amwal yatama waliyah dalam peciwati sopo man minta fritiha saking pepeko marang amwal wa idhaati lan yakin amwal wa min akliha wilayah itu kan warna-warna ya. Ono wilayah roiyah. Jadi ono wilayah dalam pengertian ngurusi urusan ini rakyat dan pejabat, gimana rakyat. Ya, ono wilayah itu wilayah atas harta anak yatim. Ono wilayah dalam pengertian pemerintahan, memang sing adil. Ono wilayah dalam pengertian wilayah mengurusi pondok anak yatim. Nah, kemudian dikatakan bahwa amal wilayah ala amwal aitam faya minal umur khatirah, bahwa ngurusi harta anak yatim itu adalah sesuatu al khatirah, sesuatu sing bahaya. Sing bahaya itu artinya nek hati-hati ku lho. Nek hati-hati ku yo neraka, soalnya ku ancaman Al-Qur'an ngono, innal ladzina yakuluna amwal yatama dzulman innama yakuluna fi butunihim nar. Maka mengurusi harta anak yatim itu bahaya nek gak hati-hati. Maka nanggini bayang bagi wa ta'akad alaman kuliah bidalik, maka seyogianya dan orang yang diuji dengan mengurus bantuan anak yatim. Jadi bahasa sekarang kita bikin mengurusi anak yatim itu ujian, mengurusi harta anak yatim itu ujian. Jadi sampai nek atik ngedekno panti asuhan berarti sampean dolek ujian. Itu maksudnya itu sampean kok ya panti asuhan gua alopo berarti sampean niku dolek ujian. Ya nggak apa-apa kan, ya nggak apa-apa tergantung ya apa ngurusin. Ya jelas itu kenikmatan maksudnya adalah ujian. Maka uang yang diuji dengan mengurusi harta anak yatim itu hendaknya dia itu sangat hati-hati
dan wa yashtaita ghayatal istihad fi hifdz amwalim, dan harus berusaha menjaga harta anak yatim atau yatiha, dan mengembangkan harta anak yatim, dijogo, dikembangkan, ojo tambah gerimpis gitu. Wa min akilan saking mangan amwal yatama, dan iki kan koyo wa min akilan koyo mangan harta anak yatim gak oleh. Hendaknya dia berhati-hati kamu di dalam menjaga harta anak yatim, terus di atas lagi wamin akliha, dan dari memakan harta anak yatim, seolah-olah memakan harta anak yatim tidak boleh. Padahal ya boleh, mungkin sing dimaksud ini makan eh, tanpa apa tanpa alasan yang syar'i itu tidak oleh. Nek makan harta anak yatim boleh, boleh, tapi bil ma'ruf. Faman kana faqiran falyakul bil ma'ruf, faman kana ghaniyan falyasta'fif. Jadi uang ngurusi anak yatim, dia boleh, dia seorang fakir, maka dia boleh makan harta anak yatim memang bil ma'ruf. Bil ma'ruf itu artinya ya sak pantes piro umumi. Misalnya uang itu ngelakokno harta anak yatim, kalau panti asuhan donatur ya akeh. Kemudian dikembangkan, piro biasa aturane wong mengkongsikan harta iku, misalnya umumnya sing lakone 1% sing wong podo dilakoni iku oleh 40%, ya iku berarti mana iku 60%, man iku makan kali akul ma'ruf, boleh makan harta anak yatim, tapi ya dengan sewajarnya umumnya piro, ojo tambah anak yatim 10%, wong 90%. Pemain 100% tambahnya kawan. Jadi maksudnya makan anak artinya itu bukan tidak boleh, boleh, tapi memang yakul bil ma'ruf, ikut ikaman fakir, wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Ya kapan wong ku mangsuki, artinya wong ikut duwe penghasilan dhewe, duwe penghasilan dhewe, dhek ngurus anak yatim ku saking kepingin fadilah, krono dawe kanji Nabi ana wa kafirul yatim hakadha fil jannah. Kanji Nabi menyandingkan, kanji Nabi mengatakan bahwa aku dan orang yang mengurusi anak yatim iku hakadha fil jannah. Hakadha itu kanji Nabi menyandingkan, mengisyaratkan jari telunjuk atau jari tengah jejer. Uang kok kepingin ngurusi anak yatim karena kepingin fadilah dawi kanjeng Nabi kumang, dan dia punya pendapatannya sendiri, duwe penghasilan dewe, yo alias takdir, yo jo mangan harta anak yatim. Sing mangan iku kan nek gak jowo apa jenus entek ke ngurusi anak yatim. Wa min akliha lan saking mangan amwal yatama. Jadi eh, boleh makan harta anak yatim uang asal sewajarnya. Ya apa sewajarnya itu? Sewajarnya itu ya sebagai upah itu loh. Gampangan itu sebagai upah. Piro upah uang sing ngetokno tenaga koyo ngono iku digawe ngono iku piro umum itu iku berarti itu bayaran ngono lho. Nah, iku upah, sebagai upah lah. Upah itu lah ono ta. Upah umum iku piro. Ojo umum iku sedino 50.000 dadi sedino 500.000. Kalau iku jenenge ora umum, gak oleh. وتبذيرها من سكين أموال اليتامى مبادرة أموال اليتامى، فقد قال الله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حبا كبيرا. وآتوا لن maring sira kabeh aliyatami kira-kirane yatim amwalahum ing pira-pira punjane yatim malah kedapat dalu lan ojo ganteni sapa sira la khabitha ingkang elek ditepi kladati kanthi ingkang api. Jadi ojo ngurusi anak yatim itu kemudian harta anak yatim ditukar dengan harta dia,
sing jelek. Misalnya anak yatim duwe tanah no pinggir embong 100 meter, foto 100 meter, 100 meter, wongi duwe tanah no buri, kono berani foto 100 meter, tapi diijoli, kan foto 100 meter ya. Tapi kan betul kali, dan itu tinggi. Diijolno atai sing elek, diijolno atai anak yatim sing duwe api, wala ta'kulun ojo mangan sira kabeh amwalahum pira-pira boten anak yatim ila amwalikum marang pira-pira boten sira kabeh innahu satu muni aklu amwal yatim kana iku ono apa aklu amwal yatim iku huban dosa kabiron kang gedhe. وقال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إن الذين ستمنوا أكل يأكلون كما نصب الذين أموال اليتامى في رب أنا يتم ظلما Rolong ngani yoyo iku innama yakuluna ing pastine mangan sapa alladzina fi kutuni ing dalam pira-pira watangi alladzina nar ing tendi wa sayaslawna bakal mlebu sapa alladzina sa'iron ing neraka. Ketika wujud ayat iki wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalu khabitha bi thayyib dan berikanlah anak-anak yatim harta mereka. Jadi biyen awal-awal Islam itu ono sebagian wong sing nakal, paman iku nakal. Jadi ketika bapak arek iki mati, maka harta arek iki dikuasai paman iki diganti kakekno. Maka mudune itu atul yatama amwalahum wa la tatabaddalu khabitha bi thayyib. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum dan jangan kamu menggabungkan harta anak yatim dengan harta kalian. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum dan jangan kamu memakan harta anak yatim kamu gabungkan dengan harta kamu innahu kana huban kabira. Jadi ketika mudun ayat iki wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira, maka sahabat sing duwe anak-anak yatim, maksudnya keponakan-keponakan yatim, kan hartanya kan kumpul dari situ, diramu dari situ. Kemudian dunia tinggi, maka wedi sahabat itu mau kalau ancaman hubang kabiro memakan dari situ itu adalah dosa. Maka kemudian sahabat itu mau wedi, maka hati anak yatim mau dipisah, terus diodik, pelan di Jarno tidak berkembang. Maka mudun ayat wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalitun fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih wa yas'alunaka 'anil yatama. Sahabat baru Nabi menyatakan kesulitannya ya apa mensikapi iki bagaimana yatim iki. Maka mudun itu memang qul islahul lahum khair, katakan Muhammad wa islahul lahum khair, bahwa berbuat baik kepada mereka mengurusi kemaslahatan mereka itu khairun, itu lebih baik daripada membiarkan. Maksudnya kalau kamu mengurus harta anak yatim dengan mengembangkan itu khairun, itu lebih baik daripada kamu biarkan. Soalnya yang dibiarkan itu kan ya mesti ingin dibiarkan tidak berkembang. Momennya zaman saiki yang dibiarkan nilainya itu semakin tahun semakin menurun. Ya masih kalau dulu sampai nabung saiki umpama gitu ya umpama iki 100 juta 5 tahun ya kan 1 juta saiki 5 tahun itu beda nilai bisa. Jadi ini gak dua ini gak di apa-apa no. Iku tambah suwe perasaannya jadi 1 juta kok iya gak wis beda nilai bisa. Cuma ini soal merasa mesti kali apa bawang saiki bicang buaya beto ya bicang buaya haji 500.000 kok dan 75 74 haji 500.000 500.000 saiki justru sampai menteri agama tahun ngarep 105 juta. Nah berarti beda, maka tanah yatim itu dibiarkan
biasanya anak yatim ditinggal wong tuane oleh tinggalan sakmono gak dikembangno. Ketika dia dewasa, maka tinggalan itu loh nilainya itu memang nilai zaman biyen gak nilai zaman zaman dia dewasa. Jadi ringkisi petunjuk Al-Quran itu mengembangkan harta anak yatim lebih baik daripada dibiarkan. Tetapi Allah ya'lamu muslim minal muslim. Tapi ingat bahwa Gusti Allah itu Pak, Gusti Allah itu pirsa sapa sing mengembangkan dengan tujuan yang baik, sapa sing menjalakno harta anak yatim hanya diambil manfaat. Gusti Allah pun ngerti. Jadi dikembangkan itu lebih baik. Maksudnya harta anak yatim dilakoni itu lebih baik daripada didiamkan. Tapi Allah ya al muslim, Gusti Allah itu besok, sopo sing nglakokno ate anak yatim krono diambil keuntungan saja, dan sopo sing benar-benar muslim, sing benar-benar eh, bagusi dan harta kumang. Yo apa sing kuat contohnya uang nglakokno tapi hanya keuntungan pribadi, yo misalnya harta anak yatim 100 juta dilakokno tapi 1 miliar. Misalnya ngomong misalnya gitu. Tapi ada anak yatim memang pajak 100 juta, berarti diutang tok mana? Diutang tok. Jadi kan ya, jadi 1 miliar itu kan mesti ono persentase. Nah ini enggak dikembang-kembang no sampai 1 miliar balik no rekening anak yatim pajak 100 juta. Ya itu jadi mufsid. Jadi kesimpulannya ngurusi anak yatim itu mulia, ya mulia. Terus jelas ada tiga nabi. Ngelakokno pada anak yatim lebih baik daripada ditinggalkan. Ini tujuannya. Cuma sehingga kita pikir kan maksudnya itu orang-orang sing ngurus anak yatim itu supaya hati-hati. Mana pada yatim boleh ya sekedar sebagai bayaran umum. Eh, apa ada yang teman-teman bilang sebutan Nabi alaihi salatu wasallam aklam al yatimi timbangan harta anak yatim fi sab'il mubiqatin dalam 7 hal al mubiqati kang minggataken tujuh perkara sing membawa orang yang mengamalkan satu dari 7 itu membawa dia ke neraka. Wal kabairi lan piro-piro dosa gede al muhlikati kang membinasakan. Jadi kan Nabi itu mengkategorikan memakan harta anak yatim itu sebagai asabul mubiqat, sebagai 7 perbuatan sing membawa orang yang melakukan itu ke neraka. Tapi yang balik mana ya? Jadi hadis ini lah balik umum. Nah, yang lebih tahu istanibu as-sab al-mubiqat. Jauhilah 7 perkara al-mubiqat sing minggatno wong iku mau nang neraka, sing membawa orang pelaku 7 perkara iki, satu dari 7 perkara ini membawa orang sing melakukan nang neraka. Bila ya Rasulullah wa man hunna, kemudian ditanyakan nopo kanjeng Nabi 7 perkara sing menyebabkan orang sing melakukan itu mlebu neraka. Dawuh kanjeng Nabi asyirku billah, secara musyrik, wasihru sihir, Faqatul nafsi allati haramallah illa bil haq, membunuh orang yang diharamkan oleh Allah illa bil haq, coba kelan hak. Apa membunuh dengan hak itu ono kan? Ya ono yang misalnya al-kuju itu ono wong dijatuhi hukuman mati karena memang hukum kayak menipu, orang melenyapkan nyawa orang lain dengan sengaja, kemudian keluarganya tidak memberikan pengampunan, maka dia kan dihukum mati. Nah, ya apa dihukum mati kan al-kuju. Gak dosa itu sih dimaksud bilhak mata ini dengan hak itu ono tayo ono ya kalau al-buji itu ini gak dosa. Kemudian wa aklu malil yatim, dan memakan harta anak yatim. Wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim ini jenenge am.
Cara usul fikih ku jenenge am. Maka iki nek misalnya gak ngerti ngono ya, gak ngerti usul fikih dikira iki umum, nyelapati umum, aklu mal yatim, makan harta anak yatim. Itu termasuk sabul mubiqah, termasuk tujuh hal sing menyebabkan orang masuk neraka. Opo di antaranya adalah aklu mal yatim, makan harta anak yatim. Karena hari ini sing ngaji usul fikih no asro iki. Oh, paham tak paham. Nah, makanya usul fikih diterang ono amiku maksus, ono lafaz iku umum, tapi dia maksus, dia itu ditaksis. Ono ono Quran ditaksis sampai hadis, ono hadis ditaksis sampai Quran. Ini contoh nih. Ditaksis sampai apa? Ya ditaksis sampai ayat iki. Minal ladzina ya'kuluna amwal yatama dzulman. Sing diancam Gusti Allah itu adalah sing memakan harta anak yatim dengan zulman, dengan menganiaya. Iki mang ayat ini mentaksis hadis iki mau. Jadi cuma memang sampai singaran kita digawe kok ini seolah-olah anak yatim itu haram. Ini digawe kok ini. Supaya apa? Supaya wong awam itu wis mending anggap itu haram. Soalnya apa? Dikhawatirkan engkau nyekel gak hati-hati, engkau malah terperosok mengguni neraka. Maka istiwara sudah kan cekal itu haram istiwara ngono wae. Supaya apa? Supaya terhindar. Ya kaya awak dhewe kawan nyekel setrum ngono. Oke setrum ya, tapi ini sih biasa biasa setrum itu asal listrik itu ya setrum gitu nih, ngerti soalnya. Ada yang jadi mengani kan setrum misalnya orang konflik atau cuma tuh pelangai. Di mengani udah kode dewe ke setrum mati namanya. Koyok uniku. Jadi singgalan kita ini memandang saking bahayai mengoperasikan pondok anak yatim saking bahaya pada dikesankan memakan anak yatim haram mutlak batal. Nah, dikesankan kau yang memang supaya orang umum wis mending gak usah, mending wis gak usah. Seperti ini kok uang kadang-kadang masalah nafsu itu yang dalil kadang-kadang. Ah, gak apa-apa, aku kan sih ngurusi kan, kan macam-macam lah. Ini kita wis gak apa-apa wis lah itu jadi batin. Gak apa-apa kan udah buka kita nuke ngurusi kan. Sesuai, wis gak apa-apa lah. Itu batin itu. Maka jika dikesankan bahwa haram mutlak dibatalkan. Kaya kerumunan para menhakim alil yatim saking mangan harta anak yatim fil ismi dalam dosa wal harajilan ing dalam kerupakan opo aklu manil alqafi mangan pondoi piro-piro wakaf dulman karena ari zalim wa ta'atian dan melampaui batas yang bagi mengkomprai babal ihtirazu ngati-ngati midali kesemukan-mukan kabeh bahwa yaitu tawaki lan pol-poli atau ngerso anhu saking aklu malil awqaf wa min tawalliha dan saking muasai awqaf rasan kelan babar pisan itaran dijawabin. Berarti lebih baik menghindari sama sekali wis gak ngurusi anak yatim gak ngurusi wis nek kepengin ganjaran ya sama dadi donatur ya gak ngurusi. Rockstan, untuk itu orang ada yang milih salamati marang keselamatan. Jadi ngurus anak yatim ya gede penjara nih, tapi kudone ya gede ketika dona terus awal kayak kalau nah itu gede. Kudani wis timbangane itu gak selamat gara-gara ngono iku mang wis kepengin ganjaran jadi donaturi aku selamat. Pembukaan yang korona adoh dan modil khatari sehingga kira-kira bangunan kang bahaya. Tapi mau dalam bangunan sing bahaya maka lebih baik menjauh. Selama seorang sing ngurus, gak usah ngurus. Selama seorang panti asuhan, gak usah ngetep mau soal apa ngetep depan. Kok balapan tolak donatur korporannya. Terus ono no ono, apa gimana itu? Yang sampai kali kotor mulai laus. Oh soal enggak. Ramadhanil haraji dan panggunani dosa wallahu a'lam al-fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.